191 Ujian Persekutuan Alkemis. Liu Mei tidak menyangka Sun Long akan pergi ke Persekutuan Alkemis. Lagi pula, Sun Long tidak benar-benar perlu menjadi seorang alkemis bersertifikat, dia juga tidak perlu meminta bantuan seorang alkemis tingkat tinggi. Meskipun Liu Mei sendiri bukanlah seorang alkemis, dia paham betul bahwa pil pembakaran darah peringkat 3 tingkat atas yang telah disempurnakan Sun Long, mungkin cukup untuk menempatkannya setara dengan alkemis tingkat perak peringkat 2 lainnya. Memasuki bagian dalam guild, Raja Macan Tutul bersayap perak, peringkat puncak 5 segera menarik perhatian orang banyak. Namun Sun Long mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya, dan langsung menuju ke konter pendaftaran. Melihat resepsionis muda di belakang meja kasir, Sun Long tersenyum ringan sambil berkata, "Saya ingin mengikuti ujian untuk menjadi alkemis tingkat perak." Resepsionis itu menatap Sun Long dengan bingung, karena dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun aura yang keluar dari tubuhnya, lalu dia bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah menjadi alkemis tingkat perunggu peringkat 3? Sun Long sedikit tertegun, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengetahui peraturan, persekutuan alkemis dan karenanya, dia tidak menyadari bahwa dia harus menjadi alkemis tingkat perunggu sebelum mengikuti ujian untuk tingkat perak. Resepsionis itu menatap Sun Long dengan linglung, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jika kamu bukan seorang alkemis resmi yang terdaftar di Persekutuan Alkemis, maka kamu harus memulai dengan ujian untuk menjadi alkemis tingkat perunggu peringkat 1. Takut Sun Long tidak mengerti, resepsionis itu menjelaskan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan. Lagi pula, jika seorang alkemis dapat memurnikan pil peringkat 3 tingkat rendah, tetapi tidak dapat memurnikan pil peringkat 1, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai alkemis sejati." Sun Long menganggukkan kepalanya, karena dia juga setuju dengan ini. Melihat wanita di depannya, dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalau begitu, bolehkah aku mengikuti ujian untuk menjadi alkemis perunggu peringkat 1 sekarang?" Resepsionis itu menganggukkan kepalanya, sambil menunjuk ke arah pintu besar dengan kata perunggu di atasnya sebelum dia berkata, "Jika Anda memasuki pintu itu, Anda akan menemukan diri Anda di sebuah ruangan besar, tempat persekutuan alkemis kami melakukan pengujian untuk para alkemis tingkat perunggu. Aturannya sangat sederhana. Untuk ujian alkemis tingkat perunggu peringkat 1, Anda hanya perlu membayar 1 batu roh tingkat rendah sebelum mengikuti ujian. Begitu Anda memasuki ruangan, Anda harus memurnikan pil peringkat 1 tingkat rendah, di hadapan para alkemis yang mengawasi. Tentu saja, Anda dapat memurnikan pil peringkat 1 apapun yang Anda inginkan, karena serikat kami tidak memberikan batasan apapun untuk hal ini. Selain itu, jika Anda tidak memiliki ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil Anda dapat membelinya langsung dari persekutuan alkemis kami. Selama para alkemis yang mengawasi pengujianmu dapat memverifikasi bahwa kamu telah berhasil menyelesaikan penyempurnaan pilmu, maka kamu akan resmi menjadi alkemis tingkat perunggu peringkat 1. Sun Long menganggukkan kepalanya ke resepsionis muda itu, sebelum dia berbalik untuk melihat Liu Mei, lalu dia tersenyum ringan dan berkata, "Aku tidak akan butuh waktu lama." Liu Mei menganggukkan kepalanya, saat dia dan macan kumbang hitam menyaksikan Sun Long memasuki pintu perunggu. Begitu Sun Long memasuki pintu, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan besar dengan banyak kuali perunggu tersebar di sekitarnya. Di depan setiap kuali, terdapat bantal meditasi berwarna hitam untuk para alkemis duduk saat mereka memurnikan pil mereka. Seorang pemuda yang tampaknya berusia awal 20-an berjalan ke arah Sun Long saat dia memasuki ruangan. Pria ini mengenakan jubah putih dan memiliki lencana putih kecil di dadanya dengan 1 bintang di atasnya. Sun Long tahu, ini adalah lencana seorang alkemis perunggu peringkat 1. Selain pemuda ini, ada lebih dari 20 orang lainnya di ruangan itu, yang saat itu sedang menggunakan kuali perunggu di lantai. Ada pula 3 lelaki setengah baya berpakaian jubah putih, dengan lencana alkemis tingkat perunggu peringkat 3 di dada mereka. Alkemis tingkat perunggu peringkat 1 berjalan di depan Sun Long, dan mengulurkan tangan kanannya sambil berkata dengan nada tanpa emosi. "Jika Anda ingin mengikuti ujian untuk menjadi alkemis tingkat perunggu peringkat 1, Anda harus membayar 1 batu roh tingkat rendah. Jika Anda ingin mengikuti ujian untuk menjadi alkemis tingkat perunggu peringkat 2, Anda harus membayar 20 batu roh tingkat rendah. Jika Anda ingin mengikuti ujian untuk menjadi alkemis tingkat perunggu peringkat 3,
maka Anda harus membayar 100 batu roh tingkat rendah. Menganggukkan kepalanya, Sun Long menyerahkan batu roh tingkat rendah kepada pria di depannya, yang kemudian menunjuk ke kuali di lantai dan berkata, Anda dapat memilih kuali manapun di sini untuk digunakan dalam penyempurnaan pil Anda, tetapi Anda hanya memiliki waktu 2 jam untuk menyempurnakan pil peringkat 1 tingkat rendah, jika Anda ingin lulus ujian. Para pengawas yang terhormat juga akan menilai pil Anda pada akhirnya. Begitu dia selesai berbicara, lelaki itu langsung pergi tanpa menunggu jawaban. Namun Sun Long nampaknya tidak memperhatikan pemuda ini, saat ia berjalan di depan sebuah kuali acak di barisan depan. Sambil tersenyum di wajahnya, dia mengeluarkan 4 ramuan obat peringkat 1 dari batu waktu. Sebatang rumput bergaris biru, bunga berdaun 5, akar yang tumbuh mengerikan, serta buah madu. Para alkemis tingkat perunggu peringkat 3 tidak memberikan perhatian khusus kepada Sun Long. Ketika mereka melihat ramuan obat yang dikeluarkannya, mereka langsung bisa menebak pil mana yang akan diramunya. Meskipun pil pemecah penghalang ki merupakan pil peringkat 1 yang relatif lebih sulit untuk disempurnakan, pada akhirnya pil itu tetap merupakan pil peringkat 1. Dengan senyum tipis di wajahnya, Sun Long mengenang bagaimana ini merupakan pil pertama yang telah disempurnakannya di Sekte Awan Mengambang. Gerakannya sangat terlatih, karena ia pertama-tama memasukkan rumput bergaris biru ke dalam kuali. Saat rumput mulai layu, ia kemudian menambahkan daun dari bunga berdaun 5, dan mengamati rumput yang setengah layu itu melingkari daun bunga saat keduanya dimurnikan pada saat yang sama. Jika para alkemis tingkat perunggu peringkat 3 memperhatikan kuali Sun Long, mata mereka pasti akan terbelalak keluar dari rongganya. Bukan hanya urutan di mana ia meletakkan ramuan obat di dalam kuali itu, salah, tetapi hasilnya pun sungguh luar biasa. Setelah 5 tarikan napas kemudian, Sun Long memasukkan sisa bunga berdaun 5 itu ke dalam kuali, ketika suara mendesis tiba-tiba terdengar. Salah seorang alkemis tingkat perunggu peringkat 3, menoleh ke arah Sun Long dan mengerutkan kening saat mendengar suara mendesis ini, yakin bahwa Sun Long telah gagal dalam penyempurnaannya. Sun Long tidak memperhatikan orang lain saat dia memurnikan tanaman obat, saat dia perlahan-lahan menurunkan api dari kuali, sebelum dia meletakkan akar tumbuh yang mengerikan di dalamnya. Sun Long kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya, untuk mengarahkan saripati obat dari rumput bergaris biru, bunga berdaun 5, dan akar tumbuh mengerikan, dalam gerakan melingkar di dalam kuali. Tak seorang pun di dalam ruangan, termasuk 3 alkemis tingkat perunggu, menyadari bahwa waktu telah benar-benar berhenti sejenak. Setelah mengaktifkan Monarch's Domain kurang dari sekejap, Sun Long mengekstrak sari, honey fruit, dengan mencampur 4 sari menjadi 1. Kurang dari 5 menit telah berlalu sejak dia memulai penyempurnaan pilnya, ketika kuali alkimia miliknya meledak dengan tiba-tiba mengeluarkan aroma obat. 3 alkemis tingkat perunggu peringkat 3 segera berbalik menatapnya dengan mata penuh ketidakpercayaan, saat Sun Long perlahan membuka tutup kualinya. 192 keterampilan alkimia pil Sun Long. Adegan mengejutkan terhampar di depan mata para alkemis perunggu peringkat 3. 4 pil berwarna cian dapat terlihat di dalam kuali alkimia Sun Long, dan semuanya ternyata adalah pil pemecah penghalang ki, peringkat 1 tingkat atas. Berdasarkan ramuan obat yang digunakan dalam penyempurnaan pil, hasil maksimal yang bisa didapatkan seseorang dari 1 kuali alkimia adalah 4 pil pemecah penghalang ki, dalam 1 kali pembuatan. Namun, yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa semua itu merupakan pil bermutu tinggi. Ketiga alkemis tingkat perunggu peringkat 3 itu tampaknya lupa bahwa mereka adalah pengawas ujian, karena mereka tergesa-gesa berjalan menuju kuali Sun Long. Mata mereka berkedut saat mencium aroma yang keluar dari kuali alkimia, dan tanpa meminta izin, masing-masing dari mereka meraih pil pemecah penghalang ki di tangan mereka. Semakin mereka mengamati pil di tangan mereka, semakin tercenganglah para alkemis peringkat 3 itu, karena ketiganya serentak menatap Sun Long dengan tatapan gembira. Setelah memeriksa pil tersebut, mereka langsung mengerti bahwa ini bukanlah pil pemecah penghalang ki yang biasa. Salah satu dari 3 alkemis kelas perunggu menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Sun Long, dan dengan senyum cerah di wajahnya, dia mengembalikan pil itu ke Sun Long dengan sedikit malu saat dia bertanya. Anak muda, tidak, maksudku, rekan alkemis, apakah ini benar-benar pil penghancur penghalang ki? 2 alkemis lainnya menatap Sun Long penuh harap sambil menunggu jawabannya.
Sebagai alkemis tingkat perunggu peringkat 3, mereka dapat memahami dengan jelas, bahwa ini pastilah, pil pemecah penghalang ki, namun, jelaslah bahwa ini bukan pil biasa. Adapun orang yang telah memurnikan pil-pil ini, dia juga tidak mungkin hanya seorang pemuda biasa. Bahkan jika mereka tidak dapat merasakan kultivasi Sun Long, mereka tetap akan memberinya rasa hormat, sebagai seorang alkemis yang setidaknya setingkat dengan mereka. Menganggukkan kepalanya, Sun Long dengan santai menyimpan pil-pil itu dalam botol alkimia sambil melihat ketiga alkemis di depannya dan berkata, tentu saja itu adalah pil penghancur penghalang ki, namun, pil itu dibuat melalui resep khusus, jadi efeknya jauh lebih baik daripada pil biasa. Pil pemecah penghalang ki yang normal dapat meningkatkan peluang kultivator tahap kondensasi ki tingkat 6 untuk maju ke tahap awal 7 sebesar 50%. Namun, pil kondensasi ki tingkat atas ini dapat memberi kultivator yang sama peluang 90% untuk maju langsung ke tahap tengah 7. Ketiga pengawas itu menatap Sun Long dengan mata terbuka lebar. Meski hal itu terdengar tidak masuk akal, sebagai alkemis tingkat perunggu peringkat puncak 3, mereka tahu, meskipun kata-kata Sun Long agak dibesar-besarkan, berdasarkan pil yang baru saja mereka periksa, kebenarannya tidak jauh berbeda dari itu. Salah satu dari tiga pengawas kemudian tersenyum, saat dia mengeluarkan lencana putih kecil dari cincin spasialnya, dan menyerahkannya kepada Sun Long sambil berkata, selamat, rekan alkemis. Anda resmi menjadi alkemis tingkat perunggu peringkat 1 di persekutuan alkemis kami. Sun Long menoleh untuk melihat lencana putih di tangannya, yang berbentuk seperti kuali kecil dengan satu bintang di atasnya. Sun Long juga bisa merasakan formasi kecil terukir di dalamnya, dan dia berasumsi bahwa itu digunakan untuk membuktikan keaslian lencana tersebut. Pada saat yang sama, alkemis tingkat perunggu peringkat 1 yang sebelumnya, menyambut, Sun Long, menatapnya dengan iri dari kejauhan, setelah melihat bahwa dia dikelilingi oleh tiga pengawas. Dia hanya seorang alkemis tingkat perunggu peringkat 1, aku tidak tahu mengapa para pengawas yang terhormat begitu memperhatikannya. Pemuda itu bergumam sambil menghibur dirinya sendiri bahwa Sun Long bukanlah seorang alkemis yang lebih baik darinya. Pada saat yang sama, Sun Long melihat ketiga alkemis tingkat perunggu peringkat 3 di depannya, saat dia mengeluarkan 20 batu roh tingkat rendah dari batu waktu, dan bertanya, bisakah saya juga mengikuti ujian untuk alkemis tingkat perunggu peringkat 2 dan peringkat 3 di sini? Pengawas yang telah mengembalikan pil pemecah penghalang ki ke Sun Long, dengan bersemangat menganggukkan kepalanya saat dia mendengar pertanyaan Sun Long, sebelum dia segera menjawab. Tentu saja, semua ujian untuk alkemis tingkat perunggu dilakukan di ruangan ini. Ketiga pengawas itu saling bertukar pandang diam-diam, saat mereka bertekad untuk mengamati dengan saksama pergerakan Sun Long, dan mempelajari resep pilnya apapun yang terjadi. Pengawas itu kemudian menunjuk botol pil di tangan Sun Long dan berkata, sebenarnya, untuk bisa menjadi alkemis perunggu tingkat 2, kau harus memurnikan setidaknya satu pil tingkat 2 tingkat rendah, sedangkan untuk menjadi alkemis perunggu tingkat 3, kau harus memurnikan satu pil tingkat 3 tingkat rendah. Sun Long lalu menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat ketiga pengawas yang menatapnya penuh harap, dia langsung mengerti maksud mereka. Namun, inilah yang sebenarnya ingin dicapai Sun Long. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sun Long mengeluarkan 6 ramuan obat tingkat 2 dari cincin spasialnya, dan di bawah tatapan heran dari tiga alkemis di depannya, dia meletakkan semuanya ke dalam kuali pada saat yang sama. Apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu dari tiga pengawas itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi dua yang lain langsung menatapnya dengan pandangan mengancam. Mengamati seorang alkemis dan menanyakan rahasia mereka adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Sun Long tidak memperhatikan pria parubaya itu, dia terus melanjutkan pemurnian pilnya. Pada saat yang sama, para alkemis lain di ruangan itu juga mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, penasaran mengapa ketiga pengawas itu begitu memperhatikan seorang alkemis tingkat perunggu peringkat 1 yang baru. Akan tetapi, sama seperti terakhir kali, kurang dari 5 menit telah berlalu, ketika aroma obat yang kuat mulai memenuhi ruangan. Kali ini, bukan hanya ketiga pengawas itu saja, tetapi setiap alkemis di ruangan itu menatap Sun Long dengan kaget. Dia membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk menyelesaikan penyempurnaan pil. Tidak, dia pasti gagal. Aku belum pernah mendengar seorang alkemis tingkat perunggu, yang bisa melakukan hal seperti ini.
Meskipun para alkemis lainnya juga penasaran dan ingin mengerumuni Sun Long, tidak seorang pun berani mendekati ketiga pengawas, yang menatap pemuda di hadapan mereka seperti dia adalah sejenis harta karun. Sekalipun mereka belum berhasil memahami apapun tentang penyempurnaan pil milik Sun Long, karena ia telah meletakkan semua bahan obat menjadi satu, mereka dapat memahami bahwa metode yang ia gunakan bukanlah sesuatu yang pernah mereka temui sebelumnya. Di bawah tatapan mereka yang tercengang, Sun Long membuka tutup kuali, menampakkan 3 pil berwarna hijau terang. Salah satu pengawas tidak bisa diam lagi, dan melihat kedua lainnya, dia menarik napas dalam-dalam sambil berkata, "Saya panggil Senior Yao." Lalu, tanpa menunggu tanggapan dari dua pengawas lainnya, sang alkemis tingkat perunggu peringkat puncak 3 bergegas keluar ruangan, wajahnya menunjukkan campuran keterkejutan dan kegembiraan luar biasa. 193 Yao Huang. Di sebelah ruangan tempat pengujian para alkemis tingkat perunggu dilakukan, ada juga sebuah pintu besar dengan kata "perak" di atasnya. Disinilah pengujian untuk para alkemis tingkat perak berlangsung. Berbeda dengan ruangan ramai tempat para alkemis tingkat perunggu diuji, hanya ada 4 orang di ruangan ini. Seorang alkemis tingkat perunggu peringkat 3, bersama dengan seorang alkemis tingkat perak peringkat 1, keduanya duduk di depan 2 kuali, memurnikan pil mereka. Di depan mereka ada 2 pria, keduanya mengenakan lencana alkemis tingkat perak peringkat 2. Seorang lelaki tampaknya berusia pertengahan 40-an dengan kuncir kuda panjang dan ekspresi tegas di wajahnya. Yang satunya lagi, memiliki rahang lebar yang unik, rambut hitam runcing pendek dan sepasang mata dingin. Pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka, dan kedua pria itu menoleh untuk melihat pendatang baru itu. Alkemis tingkat perunggu peringkat 3,5 baya, Lai Rong, memasuki ruangan dengan tergesa-gesa, dan melihat pria berambut hitam pendek itu, dia dengan cepat membungkuk sambil berkata, "Senior Yao." Lelaki dengan tatapan dingin itu menatap Lai Rong tanpa ada perubahan emosi di wajahnya, sembari menunggu untuk mendengar alasan mengapa lelaki itu datang menemuinya. Pada saat yang sama, lelaki dengan kuncir kuda panjang itu sedikit mengernyit, sebelum dia melanjutkan menonton ujian yang dilakukan oleh 2 alkemis di depannya, sama sekali mengabaikan Lai Rong. Lai Rong menarik napas dalam-dalam sambil menatap pria berambut pendek di depannya, sebelum dia berkata, "Senior Yao, ada seorang alkemis yang sangat tidak biasa yang datang untuk mengikuti ujian tingkat perunggu." Memahami bahwa kata-katanya tidak cukup untuk menarik minat, Senior Yao, Lai Rong buru-buru menjelaskan. Dia hanya butuh waktu 5 menit untuk memurnikan 4 pil pemecah penghalang ki peringkat 1 tingkat atas, tetapi itu belum semuanya. Pil pemecah penghalang ki, miliknya benar-benar berbeda dari yang biasa. Ia bahkan mengklaim bahwa pil tersebut dapat memungkinkan seseorang yang berada di puncak peringkat 6 dalam kondensasi ki, memiliki peluang 90% untuk naik langsung ke tengah peringkat 7. Saudara Jie, Saudara Rui dan saya, semuanya memeriksa pil tersebut, dan kami dapat memperkirakan bahwa meskipun ia melebih-lebihkan kata-katanya, pil tersebut seharusnya tetap memiliki efek yang agak mirip dengan apa yang ia gambarkan. Selain itu, dia juga lulus ujian untuk menjadi alkemis tingkat perunggu 2 dalam waktu kurang dari 5 menit, lagi-lagi menyempurnakan beberapa pil tingkat 2 bermutu tinggi. Lai Rong menundukkan kepalanya sambil menatap ke tanah, seraya menceritakan semuanya dengan sangat rinci. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Senior Yao, yang tercengang menatapnya dengan kaget. Bahkan dia, yang merupakan seorang alkemis tingkat perak peringkat 2, tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia dapat memurnikan pil tingkat 2 tingkat atas dalam waktu kurang dari 5 menit. Mungkinkah orang ini sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat perak peringkat puncak 2? Saat Senior Yao memusatkan pikirannya, dia bahkan tidak melirik Lai Rong di depannya, saat dia bergegas menuju ruang pemeriksaan untuk para alkemis tingkat perunggu. Kembali ke dalam ruangan, Sun Long masih mengekstrak saripati, teratai es kristal, peringkat 3, sembari bersiap memurnikan pil anti-racunnya. Begitu, Senior Yao memasuki ruangan, para pengawas dan alkemis yang sedang mengamati Sun Long menatapnya dengan kaget. Seorang alkemis tingkat perak peringkat 2 benar-benar datang untuk menyaksikan ujian seorang pemula tingkat perunggu peringkat 2. Kakak Jie dan Kakak Rui, kedua pengawas itu langsung menghampirinya, dan dengan senyum menjilat mereka menyambutnya. Senior Yao. Namun,
Senior Yao menatap mereka dengan tatapan sedingin es di matanya, saat dia menunjuk ke arah para alkemis lainnya dan berkata, "Dasar bodoh. Kalau kalian tidak mengawasi ujian semua orang, lalu apa yang kalian lakukan di sini?" Kedua pengawas itu segera menundukkan kepala mereka, tetapi perasaan sedih menguasai hati mereka saat mereka berpikir sendiri. "Bukankah kau juga ke sini karena tertarik pada orang ini? Mengapa kita tidak bisa mengamatinya juga?" Akan tetapi, dua alkemis tingkat perunggu peringkat 3 tidak berani berdebat dengan Senior Yao, karena mereka terus mengamati semua orang di ruangan itu. Senior Yao, yang berambut runcing berjalan ke arah Sun Long, sementara pada saat yang sama, dia dengan serius memperhatikan gerakan tangannya. Sun Long nampaknya tengah mendekonstruksi kelopak bunga, teratai es kristal, peringkat 3 di hadapannya, satu persatu, sebelum ia meletakkannya di dalam kuali alkimia miliknya. Senior Yao belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Diketahui bahwa teratai es kristal hanya dapat dimurnikan dengan baik jika masih utuh dan dalam suhu rendah. Namun, orang di depannya melakukan hal yang sebaliknya. Bukan saja ia menghancurkan teratai es itu, tapi api di kualinya pun sangat membara. Setelah meletakkan teratai es kristal di dalam kuali, Sun Long juga menambahkan bubuk kelabang hitam, peringkat 3, sebelum dia menutup kembali tutup kuali. Senior Yao tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di dalam kuali. Selain itu, karena bahkan kuali perunggu milik persekutuan alkemis dilengkapi dengan formasi khusus, dia tidak dapat melihat ke dalamnya bahkan dengan indera jiwanya. Alkemis tingkat perak peringkat 2 itu tidak berbicara, karena matanya terus menatap ke arah kuali Sun Long, penasaran apakah dia akan berhasil dalam pemurnian pilnya, setelah dia hampir menghancurkan teratai es kristal. Kurang dari 10 menit berlalu, Sun Long kemudian membuka tutup kualinya, memperlihatkan isi di dalamnya. Mulut Senior Yao menganga ketika dia melihat 5 pil yang telah selesai, semuanya merupakan pil tingkat 3 tingkat atas. Pikiran Senior Yao kini kacau balau. Sebagai seorang alkemis tingkat perak peringkat 2, dia bahkan pernah menerima petunjuk dari seorang alkemis tingkat emas peringkat 1 di masa lalu. Namun, dia tidak dapat menjelaskan pemandangan di depan matanya, yang sama sekali berbeda dengan apa yang dia ketahui. Mengambil napas dalam-dalam, Senior Yao berambut runcing mendekati Sun Long dan menangkupkan tangannya sambil berkata, "Salam, nama saya Yao Huang, seorang pengawas ujian para alkemis tingkat perak di Persekutuan Alkemis." Sun Long menatap lelaki di depannya, dan memperhatikan lencana berwarna perak dengan 2 bintang di dadanya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang alkemis tingkat perak peringkat 2. Menganggukkan kepalanya, dia lalu menangkupkan tangannya sebagai jawaban, sambil berkata, "Nama saya Sun Long." Pikiran Yao Huang segera mencoba mengingat apakah dia pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi betapa terkejutnya dia, tidak ada satupun alkemis muda seperti itu yang muncul di kota kubah surga. Dengan senyum di wajahnya, alkemis kelas perak peringkat 2 itu kemudian berkata, "Adik Sun, apakah kamu baru saja datang ke kota kubah surga? Kalau tidak, alkemis muda berbakat seperti itu tidak mungkin tidak dikenal." Sun Long mengerti bahwa Yao Huang sedang menyelidiki asal-usulnya, saat dia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Memang, saya baru saja tiba di kota ini dan saya belum kenal banyak orang di sini." Yao Huang mulai tertawa ketika mendengar itu, dan menepuk bahu Sun Long. Dia melanjutkan, "Haha, kalau begitu datang ke Persekutuan Alkemis adalah pilihan terbaik. Hampir semua alkemis di kota kubah surga adalah anggota persekutuan kami. Kota kubah surga adalah tempat yang berbahaya, dan menjadi anggota Persekutuan Alkemis memberimu perlindungan dan status tertentu. Sebenarnya aku juga penasaran, apakah adik laki-laki Sun berniat bergabung dengan salah satu kekuatan besar di kota kubah surga juga?" 194 lulus ujian. Sun Long menatap Yao Huang dengan rasa ingin tahu, lalu Yao Huang mulai menjelaskan. Selain Persekutuan Alkemis, ada juga banyak kekuatan kuat lainnya di kota kubah surga, yang ingin memiliki alkemis pribadi mereka sendiri, dan tidak harus bergantung pada persekutuan setiap saat. Kekuatan-kekuatan ini biasanya akan menawarkan jauh lebih banyak keuntungan bagi alkemis yang menjanjikan seperti saudara Sun, daripada yang biasanya diberikan oleh serikat. Sun Long tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata Yao Huang,
lalu dia bertanya dengan nada yang tampak tertarik. Kalau begitu, aku ingin tahu apakah kamu juga merupakan salah satu anggota dari kekuatan besar ini, Saudara Yao. Yao Huang menganggukkan kepalanya dengan serius. Memang, meskipun aku bekerja untuk guild, aku juga telah bergabung dengan kekuatan kuat lainnya. Lagi pula, persekutuan alkemis tidak memiliki batasan apapun bagi para alkemisnya untuk bergabung dengan kekuatan lain. Anda dapat menganggap guild sebagai tempat yang besar, tempat semua alkemis menjadi bagian dari keluarga besar. Guild dapat menyediakan resep-resep alkimia jika Anda bersedia membayar harga yang sesuai, atau Anda juga dapat menjual resep unik Anda sendiri, dan meminta apa yang Anda inginkan dari guild. Hal yang sama juga berlaku untuk bahan-bahan obat. Selain itu, Anda juga dapat memilih untuk bekerja di guild, dan menjadi pengawas seperti saya, atau menjadi alkemis eksklusif. Lagi pula, guild juga menjual pil, jadi mereka membutuhkan alkemis mereka sendiri untuk meramunya, sementara biasanya, kekuatan besar dari Kota Kubah Surga akan menjadi pelanggan terbesar yang membeli pil ini. Mata Sun Long sedikit melebar, karena dia sepertinya baru saja memahami lebih banyak hal mengenai Kota Kubah Surga, sementara pikiran yang tak terhitung jumlahnya sekarang melintas di benaknya. Tampaknya, persekutuan alkemis memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kubayangkan. Menurut kata-kata Yao Huang, serikat itu secara praktis mengendalikan aliran besar pil di Kota Kubah Surga, yang membuat kekuatan-kekuatan besar ini bergantung padanya. Kekuatan-kekuatan ini juga menginginkan alkemis yang menjanjikan atau kuat yang dapat mereka ajak bekerja sama secara eksklusif, agar dapat lolos dari belenggu persekutuan alkemis. Namun, tidak peduli apapun keuntungan yang kekuatan besar ini tawarkan, pada akhirnya, aku harus menjadi budak alkimia pribadi begitu aku bergabung dengan mereka. Sementara itu, jika aku menggunakan jaringan dan koneksi persekutuan alkemis, aku dapat menyebarkan namaku dan menjual pil pribadiku melalui serikat. Meskipun keuntungan yang kudapatkan tidak akan sebesar jika aku membuka toko alkimia milikku sendiri, dengan dukungan dari persekutuan alkemis, aku mungkin tidak perlu khawatir dengan ancaman tersembunyi dari Kota Kubah Surga juga. Melihat Sun Long tenggelam dalam pikirannya, Yao Huang menduga bahwa dia mungkin mencoba mengukur manfaat yang akan diberikan setiap kekuatan kepadanya saat bergabung. Lagi pula, untuk seorang alkemis muda berbakat yang setingkat dengannya, banyak kekuatan kuat di Kota Kubah Surga akan tertarik merekrutnya. Dengan senyum di wajahnya, Yao Huang yang berambut runcing menatap Sun Long dan berkata, "Adik Sun, sebenarnya, aku juga anggota Sekte Bulan Darah. Sekte kita adalah salah satu yang terkuat di Kota Kubah Surga, dan aku yakin adik Sun akan sangat dihargai oleh para petinggi begitu kau bergabung." Sun Long menenangkan pikirannya, karena dia telah mengambil keputusan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat ke arah pria berambut runcing di sebelahnya dan berkata, "Untuk saat ini, aku tidak berencana untuk bergabung dengan kekuatan manapun selain persekutuan alkemis." Melihat tawarannya ditolak, Yao Huang pun menduga, Sun Long ingin mencari tawaran yang lebih baik. Namun karena dialah yang pertama kali menemukannya, Yao Huang yang berambut jabrik berencana untuk kembali ke Sekte Bulan Darah dan melaporkan semuanya. Jika para petinggi sekte tersebut memutuskan untuk menghubungi Sun Long dan berhasil merekrutnya, maka dengan membawa seorang alkemis muda dan menjanjikan ke sekte tersebut, ia juga akan memperoleh hadiah yang melimpah. Menganggukkan kepalanya, alkemis kelas perak peringkat 2 itu kemudian tersenyum saat dia bertanya dengan ekspresi ramah di wajahnya. "Kalau begitu, adik Sun, apakah kamu berencana untuk mengikuti ujian untuk menjadi alkemis tingkat perak peringkat 1? Kalau begitu, kamu bisa ikut aku." Sun Long menganggukkan kepalanya, lalu mengikuti Yao Huang ke ruangan tempat ujian untuk para alkemis tingkat perak berlangsung. Saat masuk ke dalam, Sun Long melihat seorang pria berusia pertengahan 40-an, dengan kuncir kuda panjang dan ekspresi tegas di wajahnya, mengawasi dua alkemis yang sedang menjalani ujian mereka. Pria itu melemparkan pandangan menghina pada Yao Huang begitu dia memasuki ruangan, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Sun Long. Namun, Yao Huang tampaknya tidak terlalu memperhatikan pria berkuncir kuda itu, dia tersenyum cerah ke arah Sun Long, dan menunjuk ke kuali perak di lantai, dia berkata, "Adik Sun, kamu dapat memilih salah satu dari kuali ini untuk pemurnian pilmu. Untuk ujian menjadi alkemis tingkat perak peringkat 1,
kamu harus membayar 1000 batu roh tingkat rendah kepada persekutuan. Anda juga memiliki waktu 2 jam untuk memurnikan pil tingkat 3 bermutu tinggi, agar lulus ujian. Selain itu, setelah menjadi alkemis tingkat perak tingkat 1, Anda dapat membeli bahan obat atau resep alkimia langsung dari serikat dengan diskon 20%. Sun Long menganggukkan kepalanya, lalu ia mengeluarkan 1000 batu roh dari batu waktu, dan menyerahkannya kepada Yao Huang, sebelum ia mengalihkan perhatiannya ke 20 kuali tingkat perak di lantai. Setelah memilih satu secara acak, Sun Long tidak ragu-ragu, saat ia mengambil lebih dari selusin ramuan obat peringkat 3 dari batu waktu, dan meletakkannya di depannya. Karena ia ingin menyebarkan namanya sebagai seorang alkemis dan menarik lebih banyak perhatian, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Waktu segera berlalu seperti ini, dan Sun Long menghadapi satu ujian demi ujian lainnya. Tanda hubung. 4 jam berlalu dengan cepat, sementara Yao Huang dan pria berkuncir kuda kini menatap Sun Long dengan mulut menganga. Sun Long malah tersenyum tipis saat membuka tutup kualinya, memperlihatkan 6 pil berwarna emas, dan aroma obat yang kuat tercium di seluruh ruangan. Perasaan menyegarkan menyelimuti kedua tubuh alkemis tingkat perak itu. Melihat pil penyembuh matahari, peringkat 4 tingkat atas, baik Yao Huang maupun pria berkuncir kuda, kini kehilangan kata-kata. Yao Huang ingin berbicara, tetapi pria berkuncir kuda itu melangkah maju terlebih dahulu, saat dia mengeluarkan lencana berwarna perak dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Sun Long sambil berkata sambil tersenyum. Saudara Sun, tidak senior Sun. Saya sampaikan ucapan selamat saya. Ini pertama kalinya saya memiliki alkemis muda peringkat 3 tingkat perak. Saya yakin para petinggi, persekutuan alkemis kita akan sangat gembira. Dari cara pria berkuncir kuda ini berbicara tentang persekutuan alkemis, Sun Long menduga bahwa kemungkinan besar dia bukanlah anggota kekuatan lain, seperti Yao Huang. Yao Huang malah terkejut saat melihat perhatian yang kini diberikan pria berkuncir kuda itu pada targetnya. Awalnya ia berharap menemukan seorang alkemis tingkat perak yang menjanjikan, tetapi Sun Long telah lulus dari ketiga ujian tersebut, untuk menjadi seorang alkemis tingkat perak peringkat 3. Mungkin, bahkan para petinggi, persekutuan alkemis tidak akan membiarkan kekuatan lain memburunya. Bibir Sun Long perlahan melengkung membentuk senyuman, saat dia menerima lencana berbentuk kuali dengan 3 bintang dari pria berkuncir kuda di depannya. Pria itu kemudian menatap Sun Long yang sedang memegang lencana di tangannya dengan ekspresi hormat di wajahnya, saat dia bertanya. Senior Sun, apakah Anda ingin ikut dengan kami dan bertemu dengan para petinggi, persekutuan alkemis kami? Bagaimanapun, saya dan Yao Huang harus melaporkannya, ketika seorang alkemis tingkat perak peringkat 3 muncul dalam ujian. 195 para alkemis kelas emas dari persekutuan alkemis. Sun Long berpikir sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya pada pria berkuncir kuda di depannya. Karena dia sudah memutuskan untuk menunjukkan keahliannya, maka pertemuan dengan para petinggi, persekutuan alkemis merupakan hal penting untuk membuktikan dirinya. Melihat Sun Long telah setuju, pria berkuncir kuda itu membungkuk sedikit sambil berkata. Kalau begitu, silakan ikuti saya senior Sun. Sun Long mengikuti pria berkuncir kuda itu, demikian pula Yao Huang yang kini cemberut, yang pikirannya masih mencoba memikirkan cara untuk membawa Sun Long ke Sekte Bulan Darah. Orang-orang yang ada di lobi, persekutuan alkemis tercengang, saat mereka melihat 2 alkemis tingkat 2 perak tengah membimbing seorang pemuda masuk lebih dalam. Liu Mei juga memperhatikan pemandangan ini, dan melihat ekspresi percaya diri di mata Sun Long, senyum lebar menutupi wajahnya di balik kerudung putihnya. Setelah berjalan melalui koridor besar, Sun Long dan 2 alkemis tingkat perak, tiba di luar pintu putih besar, tingginya lebih dari 10 meter 33 kaki. 6 pria yang tingginya masing-masing lebih dari 2 meter 6,6 kaki, mengenakan baju besi hitam dari kepala sampai kaki, berdiri berjaga di depan pintu ini. Para penjaga baju zirah hitam masing-masing memegang tombak sepanjang 1,9 meter, 6,2 kaki, sementara punggung mereka semua tegak lurus. Sun Long terkejut saat merasakan aura para penjaga itu, menyadari bahwa mereka semua berada pada tahap jiwa baru lahir. Saat kelompok Sun Long mendekati pintu putih, ke-6 pengawal itu serentak melangkah maju, seraya mengarahkan tombak mereka ke arah kedua alkemis di depan. Tekanan gabungan yang dipancarkan oleh 6 penjaga tahap jiwa baru lahir,
memaksa tubuh abadi raja milik Sun Long untuk mulai bersirkulasi dengan sendirinya, karena mencoba untuk menahan aura mereka yang sangat kuat. Pria berkuncir kuda dan Yao Huang yang berada di depannya, bagaimanapun, merasakan lutut mereka akan menyerah, saat pria berkuncir kuda itu dengan cepat mengeluarkan lencana putih dari jubahnya, dan menunjukkannya kepada penjaga berbaju hitam, dia berkata dengan nada serius. Saya di sini untuk menemui para tetua. Melihat lencana putih di tangan sang alkemis, keenam pengawal berbaju besi hitam itu menarik kembali tekanan mereka, dan kembali pada posisi semula. Yao Huang dan pria berkuncir kuda itu menghela napas lega, sementara tubuh Sun Long kini terasa jauh lebih ringan karena ia tidak harus menahan tekanan dari para pengawal berbaju besi hitam. Tubuh abadi rajanya berhenti beredar, saat ia mengikuti kedua alkemis yang mulai mendorong pintu putih itu. Sun Long terkejut saat melihat pemandangan di balik pintu putih terbentang di depan matanya. Sebuah taman luas yang membentang lebih dari 10 mil muncul di depannya, sementara aroma tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya menyerang inderanya. Sekelompok yang terdiri dari dua orang lelaki tua beserta seorang perempuan tua dan seorang lelaki setengah baya, semuanya sedang duduk di depan sebuah meja di dalam taman itu sambil minum anggur dan mengobrol sendiri-sendiri, ketika mereka tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka kepada sekelompok pendatang baru itu, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Yao Huang dan pria berkuncir kuda itu buru-buru membungkuk ketika melihat para tetua berjubah emas di hadapan mereka, sedangkan mata Sun Long segera melihat lencana emas di dada mereka. Pria parubaya berjubah emas itu berdiri dari tempat duduknya, dan menatap pria berkuncir kuda itu, dia bertanya dengan suara nyaring. Dong Zhaohui, apakah ada alasan bagimu untuk datang ke sini hari ini? Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya berjubah emas itu mengalihkan perhatiannya ke Sun Long. Sun Long memperhatikan bahwa pria ini memiliki rahang persegi dan sepasang mata tajam, yang seolah-olah dapat melihat isi jiwa seseorang. Dong Zhaohui yang berkuncir kuda menatap pria parubaya yang dengan cepat muncul di depannya, dan mengangkat kepalanya, dia memberi isyarat ke arah Sun Long sambil berkata. Penatua Kong Yan, sesuai instruksi Anda, saya datang untuk melapor pada Anda, bahwa seorang alkemis tingkat perak peringkat 3 baru muncul dalam ujian, persekutuan alkemis kami. Mata Kong Yan menyipit saat dia menatap Sun Long dengan tak percaya. Pemuda di depannya itu tampak tidak lebih dari 20 tahun. Tentu saja, Kong Yan tidak percaya bahwa Sun Long baru berusia 20 tahun, tetapi berdasarkan fakta bahwa penampilan luar seorang kultivator berubah, tergantung pada alam kultivasi dan usia mereka, Sun Long tidak mungkin jauh lebih tua dari 100 tahun. Bahkan kedua lelaki tua dan perempuan tua yang duduk di depan meja, kini berdiri sambil menatap Sun Long dengan tatapan tidak percaya di mata mereka. Kong Yan tidak lagi memperhatikan Dong Zhaohui, dan melangkah maju dia muncul di depan Sun Long, saat dia bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Pil apa yang kamu saring untuk pengujian terakhirmu? Bahkan tiga tetua di belakang Kong Yan menajamkan telinga mereka saat mendengar pertanyaan ini. Melihat pria parubaya yang tiba-tiba ada di depannya, Sun Long mengeluarkan botol kecil dari cincin spasialnya lalu menjawab. Pil penyembuh matahari peringkat 4. Sambil menatap pil peringkat 4 tingkat atas di dalam botol pil, Kong Yan tertegun sejenak. Jika pemuda di depannya bisa memurnikan pil peringkat 4 terbaik, bukankah itu berarti ada kemungkinan besar dia juga bisa memurnikan pil peringkat 5 terbaik? Itu akan membuatnya setara dengan Kong Yan dan alkemis peringkat 1 emas lainnya di sini. Lagi pula, selain wanita tua itu dan salah satu dari dua lelaki tua di belakangnya yang merupakan alkemis kelas emas peringkat 2, Kong Yan dan lelaki tua lainnya juga merupakan alkemis kelas emas peringkat 1. Para tetua dari persekutuan alkemis mengobrol dengan penuh semangat dengan Sun Long selama lebih dari 1 jam, saat mereka mencoba mengenalnya. Sun Long juga mengetahui nama-nama mereka, dan pada saat yang sama, ia mengetahui bahwa ada 8 alkemis kelas emas lainnya di persekutuan alkemis selain dari 4 orang di depannya. 1 jam kemudian, di bawah tatapan enggan dari Kong Yan dan kedua lelaki tua itu, Sun Long mengikuti wanita tua bernama Jin Wenling, untuk secara resmi menempatkan pilnya untuk dijual di persekutuan alkemis. Selanjutnya bab 196 kekuatan puncak kota kubah surga.